Pemirsa, Iran merilis sebuah tayangan kapal tanker milik Amerika Serikat diserang di Teluk Persia pada Rabu malam. Sebanyak 2 kapal tanker minyak terbakar usai serangan rudal kamikaze milik Iran. Inilah kapal tanker minyak terbakar akibat serangan rudal Iran di perairan Selat Hormuz. Sebanyak 2 kapal tanker membawa minyak mentah diserang dan terbakar. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke langit di atas kapal-kapal yang membawa minyak Irak. Diketahui 1 orang tewas, sementara 38 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat melalui perahu keselamatan yang terbakar saat tim darurat berupaya memadamkan api. Tidak hanya kapal tanker milik Amerika Serikat yang diserang militer Iran, sebuah kapal kargo milik Thailand yang melintasi Selat Hormuz juga diserang oleh militer Iran. Sebanyak 3 awak kapal terombang-ambing di Selat Persia di perahu penyelamatan menunggu pertolongan. Pemirsa, sebuah rudal menghantam fasilitas minyak Oman. Serangan itu membuat kilang minyak Oman meledak hingga memicu kobaran api besar dan asap hitam membumbung tinggi. Sebuah drone menghantam pelabuhan Salalah, Oman. Drone tersebut meledakkan fasilitas tangki bahan bakar di pelabuhan Salalah dan memicu kebakaran besar. Namun belum ada kejelasan soal dari mana drone tersebut berasal. Serangan ini berlangsung saat Iran menyerang Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian langsung menelpon Sultan Oman Haitham bin Tariq terkait serangan tersebut. Presiden Iran mengabarkan negaranya sedang menyelidiki serangan tersebut. Serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah wilayah di Lebanon. Kerusakan terjadi di Beirut dan Lembah Bekaa. Di Beirut, ledakan kuat merusak bangunan dan kendaraan di kawasan permukiman. Sementara di Lembah Bekaa, Lebanon Timur, sebuah bangunan hancur. Selain itu, 10 orang dari 1 keluarga dilaporkan tewas. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Israel dan Hizbullah. Ketegangan tersebut memicu eskalasi konflik di Lebanon. Pemirsa, Amerika Serikat merilis rekaman serangan udara yang diklaim menargetkan pesawat militer Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah memenangkan perang atas Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang memperlihatkan pasukan Amerika menghantam pesawat militer Iran. Dalam video tersebut nampak sebuah pesawat meledak dan terbakar akibat terkena serangan. CENTCOM menyatakan operasi militer dilakukan bersama Israel terus menekan kemampuan militer Iran khususnya di sektor udara. CENTCOM pun menyebut kemampuan udara Iran terus melemah dari hari ke hari. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah memenangkan perang atas Iran. Trump juga mengklaim berhasil menghancurkan sistem pertahanan dan pabrik-pabrik rudal Iran.
And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. Sebelumnya, Centcom juga merilis rekaman menunjukkan pasukannya menyerang kendaraan dan amunisi militer Iran seiring berlanjutnya operasi gabungan dengan Israel melawan Teheran. AS mengklaim sejak 24 jam pertama operasi Epic Fury, serangan rudal balistik dan drone Iran telah menurun drastis. Garda Revolusi Iran bersama kelompok Hizbullah melancarkan serangan terbaru ke Israel. Operasi tersebut menargetkan lebih dari 50 target termasuk pangkalan militer Israel di Haifa, Tel Aviv, dan Beersheba. Sejumlah ledakan keras dilaporkan mengguncang kota Tel Aviv usai Garda Revolusi Iran melancarkan serangan terbaru ke Israel Kamis dini hari waktu setempat. Kilatan cahaya terlihat di langit disertai dengan suara dentuman saat sistem pertahanan udara Israel berusaha mencegat rudal yang masuk. Garda Revolusi Iran menyampaikan operasi gabungan dan terintegrasi ini melibatkan serangan rudal oleh Iran yang dilakukan bersamaan dengan tembakan rudal dan drone dari Hizbullah Lebanon. Operasi tersebut menargetkan lebih dari 50 target termasuk pangkalan militer Israel di Haifa, Tel Aviv, dan Beersheba. Sebelumnya Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal balistik sebagai bagian dari gelombang 40 operasi True Promise 4. Rekaman itu menunjukkan rudal-rudal Iran yang diluncurkan ke langit malam. Menurut sumber-sumber Iran, serangan artileri baru-baru ini mencakup rudal balistik berat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan terluka dan tewas usai rangkaian serangan terbaru Iran. Dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemungkinan tewas atau luka-luka akibat serangan balasan Iran. Kabar tersebut disebarkan oleh media Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik. Kantor PM Israel menyatakan Netanyahu masih menjalankan tugasnya dan mengeluarkan pernyataan resmi pada 7 Maret. Portal resmi pemerintah Israel juga mencatat ia mengunjungi lokasi serangan di Beersheba sehari sebelumnya. Militer Iran sebelumnya juga pernah menyatakan nasib Netanyahu tak jelas setelah dugaan serangan. Namun pernyataan itu segera dibantah oleh kantor PM Israel sebagai berita palsu. Ya, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan terluka dan tewas usai rangkaian serangan terbaru Iran. Pakar intelijen dan militer Stephanie Andriani menyampaikan pada serangan besar Iran terhadap Israel bisa menjadi akurat tewasnya Netanyahu dan tokoh-tokoh Israel lainnya. Di sini kita tidak boleh menganggap sebelah mata Iran ya, walaupun laporan intelijen menyampaikan 80% capability militernya sudah hancur, ternyata Iran bisa membuat gebrakan dalam waktu 24 jam terakhir yang luar biasa menurut saya, dari 5 titik. Artinya di sini potensi-potensi tokoh-tokoh penting Israel tewas bisa jadi akurat. Pemirsa, puluhan ribu warga Iran menghadiri pemakaman massal korban tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka, puluhan ribu warga Iran memadati lapangan Teheran pada hari Rabu. Upacara pemakaman sejumlah pejabat tinggi militer Iran
Personel militer dan warga sipil ini berlangsung di lapangan Engelhard. Upacara pemakaman digelar sebagai simbol solidaritas nasional warga Iran sekaligus momen penghormatan terakhir kepada korban yang gugur di tengah eskalasi konflik yang masih terjadi. Pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait situasi terkini di kota Qum, Iran, kami telah terhubung dengan Haryati, warga negara Indonesia di Iran. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Haryati. Ya, selamat sore waktu Iran, Mas Gede. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Prime, Mbak Haryati. Bagaimana kondisi Anda dan Qum hari ini, Mbak Haryati? Alhamdulillah situasi hari ini relatif membaik ya Mas Gede. Suara ledakan semakin berkurang terdengar, bahkan sejak awal konflik masyarakat di Qum relatif tetap menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Masjid-masjid maupun musola tetap dipenuhi jamaah untuk sholat berjamaah dan menghadiri ceramah agama. Dalam beberapa malam terakhir, terutama setelah syahidnya pemimpin tertinggi Iran, Sayyid Ali Khamenei, masyarakat juga menggelar pawai dan demonstrasi untuk mengecam Amerika dan Israel. Kota Qum ini dari Teheran berapa jauh ya, Mbak? Ya, kota Qum berjarak sekitar 80 sampai 90 km dari Teheran. Nah, dari kota serangan-serangan ini kebanyakan ada di wilayah Teheran atau juga menyasar wilayah Anda di Qum ini, Mbak Haryati? Begini Mas ya, Qum juga sempat mengalami sejumlah serangan ya, meskipun tidak sebesar yang terjadi di ibu kota Teheran. Kami beberapa kali mendengar suara ledakan, namun sebagian besar berasal dari sistem pertahanan udara Iran yang berusaha menghalau serangan udara Israel. Beberapa lokasi memang dilaporkan terkena serangan seperti gedung kantor Majelis Kobregon, sekolah, kantor, dan juga rumah warga. Namun secara pribadi saya jarang mendengar ledakan secara langsung. Biasanya kami mengetahui adanya serangan dari laporan berita. Jadi secara langsung tidak ada melihat ada pecahan bom atau rudal begitu yang terjadi di wilayah Qum ini ya, Mbak Haryati ya? Iya Mas, untuk saya secara pribadi karena tinggal di daerah Pardison ini kami secara tidak langsung tidak pernah mendengar suara ledakan atau goncangan atau pecahan-pecahan, tidak ada. Tapi kalau suara tadi yang saya sampaikan bahwa ledakan itu dari udara ya, udara itu karena ada suara pertahanan udara Iran. Iya, Mbak Haryati, bagaimana komunikasi Anda, internet, jaringan telepon untuk terhubung dengan rekan-rekan yang lain atau rekan warga negara Indonesia yang ada di kota Qum atau bahkan di Indonesia sendiri? Seperti apa, Mbak? Untuk internet wilayah Iran, kami alhamdulillah komunikasi lancar karena tidak dibatasi oleh pemerintah untuk wilayah Iran sendiri. Tapi untuk wilayah internet internasional untuk berhubungan dengan luar negeri itu masih dibatasi dan bahkan masih ditutup. Tapi untuk wilayah telepon kami bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia. Jadi beberapa teman-teman di sini itu untuk berkomunikasi dengan keluarganya itu masih lewat telepon. Mbak Haryati, ada berapa warga negara yang ada di wilayah Qum ini menurut pantauan Anda? Sekitar 200-an Pak, dan kebanyakan di sini itu adalah pelajar dan mahasiswa di Qum. Kalau Mbak Haryati sendiri sudah menetap berapa lama di Qum ini? Alhamdulillah kami di sini menetap untuk saya ya sebelum suami saya 17 tahun ya. 17 tahun tinggal di Qum, suami hampir 20 tahun. Mbak Haryati, apakah ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di kota Qum?
Iya, tentu Pak. Sejak awal perang terjadi, KBRI sudah memantau kondisi, bahkan melakukan pertemuan dengan warga negara Indonesia melalui Google Meet untuk memberikan memberikan anjuran kepada Iya. kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan menghadapi perang ini. Kemudian untuk evakuasi 1 dan 2 itu memberikan himbauan, dan kemudian KBRI juga membentuk grup di salah satu kanal yang terbuat dari Iran ya. Di situ KBRI membuat grup dan memberikan himbauan-himbauan yang penting kepada warga negara Indonesia. Dan ini saya rasa sudah ada evakuasi 2 kali ya yang Iya. dilakukan oleh KBRI. Dan ketika misalkan dibutuhkan lagi evakuasi selanjutnya, saya pikir KBRI akan memberikan himbauan tersebut melalui kanal tersebut. Iya, Mbak Haryati, lalu Anda sendiri dan suami ini rencananya akan seperti apa? Apakah bertahan di Kota Qum atau ada rencana untuk kembali ke Indonesia? Melihat kondisi saat ini yang masih belum menentu di sana. Iya, untuk saya pribadi ya, keluarga sementara ini masih bertahan di Qum karena melihat situasi masih cukup terkendali, Mas. Saya pikir kami akan tetap bertahan untuk sementara. Mudah-mudahan kondisi ini tetap stabil hingga situasi benar-benar membaik dan konflik dapat berakhir segera. Mbak Haryati, kalau dari informasi di sana atau isu-isu yang terjadi di Iran maupun Kota Qum ini seperti apa? Perang akan terus berlanjut atau seperti apa di sana, Mbak? Tadi barusan juga pemimpin tertinggi Iran pertama kalinya memberikan pesan kepada masyarakat. Menurut yang saya baca pesan itu bahwa Rahbar sebagai pemimpin tertinggi wilayah Iran menyatakan bahwa kami akan tetap pada posisi kami untuk mempertahankan diri sebagai orang yang diserang, dari Israel dan Amerika. Jadi menurut pembacaan bahwa Iran akan tetap melanjutkan serangannya hingga Amerika dan Israel menghentikan penyerangan tersebut atau mengatakan kalah terhadap Iran. Mbak Haryati, ini serangan sejak pertama hingga hari ini sudah berapa hari ya, Mbak ya? Ini sudah lebih 10 hari ya, jadi hampir 2 pekan ya, hampir 2 pekan. Hampir 2 pekan ini eskalasinya seperti apa, Mbak? Ya, karena kan pertama penyerangan itu kan Sabtu ya. Ya. Sabtu. Trennya Jadi, seperti apa, Mbak? Eskalasinya semakin menurunkah atau semakin banyak serangan yang terjadi di Iran ini? Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump ya, yang menyatakan bahwa Iran semakin lumpuh ya. Saya pikir karena saya melihat pantauan di televisi nasional Iran, baru-baru ini terjadi serangan yang ke-41 ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Iran tidak lumpuh dan semakin tetap menunjukkan bahwa Iran akan tetap menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika di daerah kawasan. Jadi menunjukkan bahwa Iran tidak lumpuh dan menunjukkan kekuatan Iran terhadap Donald Trump dan Israel ya. Artinya optimisme yang coba untuk dibangun oleh pemerintah Iran hingga saat ini masih kuat ya, Mbak ya, kepada warga ya? Tentu Mas, tentu ya, karena apalagi pesan Rahbar, pemimpin tertinggi yang menyatakan bahwa dia tidak akan mundur dan akan tetap menjalankan komitmen melanjutkan dalam perjuangan. Dan Rahbar menyatakan terima kasih kepada dukungan terhadap rakyat dan para tentara dan para mukawamah yang terus berjuang hingga saat ini. Ya. Mbak, terakhir, adakah pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga Anda yang mungkin menyaksikan Anda saat ini di Indonesia?
Ya, terima kasih Mas Gede. Kami ingin hanya menyampaikan bahwa kami warga negara Indonesia yang tinggal di Iran saat ini menyatakan bahwa kami berada dalam keadaan aman dan kondusif dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena KBRI juga masih memantau warga negara Indonesia yang ada di Iran. Jadi khawatiran atau berita-berita yang disampaikan di luar di Indonesia tentang kelumpuhan ataupun kekacauan yang terjadi di Iran itu alhamdulillah kami di sini merasa aman dan alhamdulillah mahasiswa ataupun pelajar yang ada di Indonesia itu tidak mengalami dampak perang secara langsung. Terima kasih Mas Gede. Terima kasih Mbak Haryati melaporkan langsung dari kota Qom, Iran. Selamat beristirahat, sampaikan salam kami buat warga negara Indonesia yang ada di kota Qom, Iran pada khususnya dan semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Jakarta. Kini kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Ratusan warga Klaya di Lebanon Selatan memberikan penghormatan terakhir untuk Pastor Pierre Al-Rahi. Prosesi pemakaman ini dihadiri oleh warga setempat dan perwakilan dari militer Lebanon. Para pelayat meletakkan bunga di atas peti jenazah Pastor Pierre Al-Rahi yang dibawa masuk ke dalam gereja. Banyak keluarga dan relasi menangis saat mereka mengikuti doa dan upacara pemakaman. Sementara anggota tentara Lebanon juga memberikan penghormatan terakhir. Sebelumnya, sebuah desa Kristen di Lebanon Selatan dihantam serangan 2 kali tank Merkava Israel hingga melukai puluhan orang serta menewaskan seorang pastor Katolik. Eskalasi di Lebanon terjadi setelah Hezbollah mengumumkan intervensinya dalam perang sebagai balas dendam atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Kementerian Kesehatan Lebanon secara resmi mengumumkan sebanyak 634 orang tewas dan 1.586 lainnya terluka akibat serangan udara Israel. Pemirsa, usai Amerika Serikat mengklaim perang akan segera berakhir, Iran justru dengan tegas mengatakan bahwa akhir perang ada di tangan Iran. Israel pun menanggapi berencana untuk terus menyerang Iran hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Teheran menanggapi serangan itu dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan fasilitas Amerika dan Israel di seluruh wilayah. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. Presiden Amerika Donald Trump yakin perang melawan Iran akan segera berakhir. Hal ini diucapkan Presiden Amerika yang mengklaim telah berhasil menyerang pemimpin Iran Ali Khamenei hingga tewas. Namun hal ini dibantah Wakil Menteri Luar Negeri Iran. Menurut Garibabadi, Iran saat ini lebih unggul dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ia menegaskan yang akan mengakhiri perang melawan Amerika dan Israel adalah Iran. Perang melawan Amerika dan Israel hanya akan berhenti jika ada jaminan serangan tidak akan terulang. Iran pun menolak sejumlah permintaan gencatan senjata yang dilakukan beberapa negara termasuk China, Perancis, dan Rusia. Menanggapi keterangan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Menteri Pertahanan Israel akan melancarkan serangan ke Iran tanpa batas waktu. ما الان دست برتر رو داریم. ببینید اینها هر طرحی که کردن شکست خوردن. همین الان هم به اهداف خودشون نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانشون وارد کرده. شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی رو شما ببینید، این بسیار برای اونها دردناک است. پس ببینید ما ضربات مهلکی رو وارد کردیم در این زمینه. پس ما در واقع اینجا دست برتر رو داریم و از این رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ رو در واقع تعیین خواهد کرد. Operasi militer gabungan Amerika Israel terhadap Iran diluncurkan pada 28 Februari 2026. Teheran menanggapi serangan itu dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan fasilitas Amerika dan Israel di seluruh wilayah. Tersangka fitnah ijazah palsu Rismon Sianipar bertemu dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan dilakukan setelah Rismon
mengajukan restoratif justice. Rismond terlihat masuk ke rumah Jokowi pada Kamis siang. Kedatangan Rismond ke rumah Jokowi dilakukan setelah mengajukan restoratif justice di kasus tudingan ijazah palsu. Rismond sebelumnya telah ditetapkan tersangka bersama Roy CS, sementara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis status tersangkanya dicabut setelah berdamai dengan Jokowi. Seperti apa yang menjadi klarifikasi saya dalam 1-2 hari ini, ya, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya melanjutkan penelitian saya. Ya, kalau dibilang mengkaji ulang, mempelajari kembali semua metodologi yang saya tuliskan secara independen. Ya. Jadi saya garis bawahi secara independen, metodologi itu saya tuliskan sekitar 480-an halaman dari 200 halaman lebih di buku Jokowi White Paper. Nah, karena buku tersebut adalah tulisan yang independen, artinya tulisan kami antara Pak Roy dan kita tidak ada saling ketergantungan, tidak ada saling keterkaitan karena ditulis secara terpisah baik secara biografi maupun analisa. Nah, terkait dengan itu, maka saya tentu tetap melanjutkan penelitian saya. Apa yang dilakukan Pak Roy dan Bu Diva saya tidak tahu, ya, karena memang objek kajian saya berbeda. Nah, dalam penelitian lanjutan saya ada temuan-temuan baru yang memang berdasarkan penelitian juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara akademik, bukan dengan narasi yang suka atau tidak suka, dihina atau tidak, dicaci maki atau tidak. Ini murni bisa dipertanggungjawabkan. Apa itu? Ya, pertama saya dapati memang sejak gelar perkara ditunjukkan ijazah analog dari Bapak Joko Widodo, ya. Terus saya kaji lagi apa yang saya amati di situ, bahwa ada emboss, ada watermarks, ya. Jadi emboss dan watermarks ini menjadi objek kajian saya, dan saya teliti memang tidak ada hologram. Mungkin setelah saya kaji dengan beberapa objek ijazah lainnya di tahun yang sama dari UGM, memang pada saat itu hologram memang tidak dipakai sebagai pengunci atau pengaman dalam sebuah ijazah. Jadi memang yang ada hanya watermarks dan hologram, ya. Nah, setelah itu yang saya bandingkan dan saya analisa dengan apa yang diupload secara digital di akun X dari saudara Dian Sandi Utama. Nah, di situ, ya, saya temukan memang dengan puluhan metode ada watermarks, Universitas Gajah Mada, dan terus juga di sebelah kiri bawah itu ada emboss. Ya, sebagai peneliti independen dan bertanggung jawab, tidak bias, tidak ada kaitan dengan afiliasi politik apapun, maka seorang peneliti itu harus bisa menyatakan kesalahannya dan mengkoreksi hasilnya sendiri. Bila peneliti lain tidak mengkoreksinya atau tidak mampu mengkoreksinya, maka sebagai peneliti independen yang bebas terhadap pengaruh siapapun, ya ini saya garis bawahi, pengaruh siapapun hanya berdasarkan objektivitas penelitian dan hasil temuan dari saya nyatakan bahwa memang ada itu watermarks dan emboss yang ada pada dokumen yang diupload Dian Sandi Utama konsisten dengan apa yang saya lihat di pada saat gelar perkara khusus. Dan bisa untuk membahas lebih dalam terkait situasi terkini di kediaman Joko Widodo, kami telah terhubung dengan Septiantoro, jurnalis iNews di Solo, Jawa Tengah. Selamat malam, Septiantoro. Selamat Bagaimana malam, ya proses respon saat menghadap Jokowi siang tadi? Oke, tadi sekitar pukul 4 sore di Kamis sore, Rismond Sianipar mendatangi kediaman Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo di kediaman di Solo. Begitu datang, Rismond langsung disambut dan langsung mengadakan pertemuan tertutup sekitar 50 menit bertemu dengan Bapak Jokowi. Namun sampai saat ini belum diketahui apakah yang dibicarakan tentang
apa saja yang dibicarakan terkait obrolan Rismond dengan Pak Jokowi. Namun setelah pertemuan tadi, Rismond sempat menyampaikan bahwa dalam 2 bulan terakhir ia secara independen melakukan kajian ulang terhadap metodologi yang sebelumnya ia tuangkan dalam buku Jokowi White Paper. Kemudian Rismond menemukan fakta-fakta baru yang mematahkan argumen sebelumnya, yaitu tidak ada kejanggalan terhadap manipulasi digital yang disimpulkan dalam Jokowi White Paper. Kepada wartawan, Rismond mengaku dirinya sebagai peneliti yang independen harus bertanggung jawab dan menyatakan kesalahan dan mengkoreksi hasil penelitiannya sendiri jika memang ditemukan kekeliruan. Namun di akhir pertemuan tadi, Rismond juga menyampaikan kepada wartawan bahwa dirinya sempat meminta maaf kepada Bapak Joko Widodo dan menyampaikan temuan terbarunya. Begitu, Gede. Ya. Terima kasih Septiantoro atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Tersangka tudingan ijazah palsu Roy Suryo mengaku heran terhadap Rismond yang tiba-tiba mengajukan restoratif justice ke Jokowi. Roy mengaku akan mengikuti dan mendoakan Rismond agar mendapat hidayah. Saya sampaikan di kesempatan hari ini, mari selain kita mendoakan yang ada, mari kita ikuti, kita nikmati percaturan atau permainan kartu yang dimainkan oleh si Jack. Apa itu si Jack? Nah ini Jack. Wah. Ini si Jack. Ya. Ada Jacknya. Ada Jacknya. Ya ini Jack lo ya. Jack apa? Jack Sekop? Bukan Joker atau apa. Ini Jack. Ya Jack. Dan Jack inilah yang termasuk salah satu yang diketemukan pada saat sidang CLS. Dan itu di Desa Ketoyan. Ada penelitiannya Bang Rismond juga, Bang Michael, Pak Janes juga ada di sana. Jadi ya itulah. Kenapa itu tiba-tiba bisa berubah dalam tempo mungkin hanya 1-2 hari aja. Tapi sekali lagi, berikan hidayah. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sahabatku Rismond diberikan hidayah. Sementara itu saat Rismond Sianipar menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Dr. Tifa mengunggah curhatan di laman Instagramnya. Dr. Tifa menulis mereka pernah berjuang bersama-sama buat memutihkan hitamnya sejarah bangsa ini. Dr. Tifauzia Tiasuma mengunggah fotonya bersama Rismond Sianipar dan Roy Suryo. Dr. Tifa menuliskan di caption, "Ketika kami bertiga masih memilih menjadi manusia yang seberani-beraninya." Ia juga menyebut perjuangan memang berat dan melelahkan. Tidak semua orang sanggup. Ia pun menulis pesan untuk Rismond Sianipar dengan kata-kata, "Bagaimanapun kita sudah pernah berjuang bersama-sama untuk memutihkan hitamnya sejarah bangsa ini."